tahun di Kementerian Kesehatan dan sekarang sudah pensiun, tapi masih mengajar di UI sama di Udindo. Itu satu. Dengan kegiatan ini apa harapan? Tabur bunga ini, Bu? Oh, tabur bunga ini harapannya apa? alhamdulillah dikenang bahwa ayah saya merupakan ya salah satu dari 2 proklamator dan wakil presiden pertama, dan ayah saya juga sangat memikirkan kesehatan rakyat dan mengenai kesejahteraan itu juga salah satu unsur yang beliau tekankan dalam Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Jadi karena itu saya bersyukur bahwa pemerintah memberikan nama rumah sakit otak dengan nama Muhammad Hatta, dan kebetulan ayah memang orang Bukit Tinggi. Betul. Sama saya, Bu, Singkarak saya, Bu. Iya. Saya Singkarak. Bu, soal mungkin Ibu ada himbauan untuk generasi kita nih, Bu, ya. Karena kan generasi sekarang ini kan lebih memilih kayak drama-drama Korea atau luar gitu, Bu. Nah, daripada membandingkan dengan sejarah kita, Bu, gitu, Bu. Mungkin ada masukan, Bu, makanya saya bagi generasi bangsa. Himbauannya, Bu. jadi begini, Cocok banget. saya merasa bersyukur bahwa baru-baru ini Budi Utomo sekolah Budi Utomo atau SMA Negeri 1 pas Hari Sumpah Pemuda kemarin 28 Oktober 2024 membuat buku tentang Bung Hatta. Punya sekitar 100 halaman dan itu ditulis oleh 12 anak-anak siswa, dan itu untuk meningkatkan mengingat Bung Hatta atensi kita. Karena apa? Bung Hatta juga dulu sekolah di SMA 1 Budi Utomo sebelum berangkat ke Belanda. Nah, jadi beginilah caranya anak-anak muda untuk mengingat para pahlawan mereka. Antara lain yang pertama adalah Bangga. Nah, kenapa? Juga karena Budi Utomo sudah punya perpustakaan namanya Bung Hatta. Ya. Jadi persyaratan Kemendikbud itu harus ada publikasi dari siswa dari sekolah itu, dan mereka membuat, jadi baru aja terbit. Dan saya bersyukur tadi generasi muda itu jangan pikir tentang Korea dan sebagainya. Ya, itu sama sekali tidak benar, karena di Indonesia itu banyak sekali suku bangsa kita. Ya, suku Bali dengan banyak cara-caranya, tarian Bali hanya legong keraton, banyak lagi yang lain. Jawa juga begitu, Sumatera Barat juga begitu, Kalimantan dengan Dayaknya, dan di Kalimantan nggak hanya suku Dayak, ya, ada Iban dan sebagainya. Nah, karena itu apalagi Papua, ya begitu banyak. Jadi kalau dilihat di Indonesia ini sekitar 800-an kalau nggak salah suku-suku, atau mungkin lebih. Kakak saya terpuluk, dia lebih tahu dari sana, tapi artinya jumlahnya nggak sedikit. Nah, kalau tidak pernah digali, maka ini kesalahan. Betul. Dan yang saya paling tidak suka, anak-anak muda sekarang sangat western-westernan. Betul, Bu. Ya. Bikin undangan saja bahasa Inggris, padahal undang perkawinan. Lalu yang datang orang apa? 99,9% orang Indonesia. Kenapa mesti undangan bahasa Inggris? Benar. Nah, kemarin ini juga di Bintaro juga ada membuat pusat olahraga baru. Itu undangan bahasa Inggris. Yang datang itu 90-an% orang Indonesia. Gila bener saya pikir. Dan di mana-mana juga. Oke lah kalau TV One pakai One ya, oke. Tapi kalau RCTI ya masih menamai Indonesia ya, dan yang lainnya. Tapi ya sudah, satu kebebasan TV One boleh lah. Tapi yang lain jangan. Ya, jadi kalau anak sekarang itu juga tidak mengerti bahasa Indonesia, tata krama menulis, tanda petik, tanda seru, tanda tanya, segala rupa itu bagaimana. Kemudian cara menulis juga, karena kemana-mana orang pakai WA. Sehingga akibatnya tulis huruf besar pada nama, pada agama. Nama itu mau nama orang, nama agama, nama gunung, nama bandara, nama apapun, pokoknya nama harus huruf besar. Nah sekarang itu berapa kali orang menulis apa kabar Gemala. Saya nggak apa-apa Gemala ditulis huruf kecil, tapi kalau dia nanti menulis huruf besar pada surat menyurat, salah. Begitu mereka mesti menulis surat secara resmi, kacau banget. Benar. Terus subjek predikat, lengkap penderita dan sebagainya itu lupa mereka semua. Jadi menulis, saya kebetulan dosen juga, jadi saya melihat mahasiswa saya kalau menulis kadang-kadang 8 baris baru titik. Oh, gitu. Bagaimana saya bilang kamu bisa napas, tahan napas. Nah jadi jangan begitu, jadi perhatikan, menulis WA pun juga harus huruf besar. Namanya nama apapun, nama orang, nama agama, nama bandara dan seterusnya, itu harus huruf besar, meskipun di WA atau nulis. Nah, satu hal juga yang saya merasa sedih mah anak-anak sekarang, dan jenderal-jenderal juga banyak yang tidak tahu bahwa 5 Oktober 1945 TNI berdiri, waktu itu masih namanya Tentara Rakyat Indonesia, itu tanda tangan Bung Hatta.
hanya atas nama bangsa Rakyat Indonesia. Waktu itu Bung Karno lagi pergi kemana dan ayah saya sangat strategis ya. Jadi beliau mikir 17 Agustus 45 Indonesia merdeka, kemudian sampai Oktober belum ada tentara nasional dan tentara Indonesia. Jadi ayah memberi prakarsa dan panggil para teman-teman yang angkatan darat ya, waktu itu belum nama angkatan darat, tentara dan Pak Dirman juga dan seluruh sepakat untuk membuat tentara Indonesia dan atas nama bangsa Indonesia itu ayah pegang tidak ada. Begitu juga seperti maklumat atau wakil presiden itu kan tanda tangannya wakil presiden ya, karena pada saat itu tidak ada. Dan jangan lupa yang namanya Kosrat itu ada Bung Hatta yang buat pada tanggal 25 Juli 1955, sekarang namanya Kopassus. Nah itu jangan anak sekarang nggak tahu. Jadi TNI itu tanda tangan siapa? Bung Hatta. Dan juga Kosrat siapa tanda tangan 25 Juli 1955 itu Bung Hatta juga. Nah jenderal saya tanya banyak yang tidak tahu. Nggak tahu ya Bu. Nah kalau Fadlizon tahu, saya bilang ada buktinya. Ya, ada surat resminya tanda tangan ayah. Nah, kalau Anda punya WA nanti sendiri. Ibu sedikit ada nggak sih pesan dari Bung Hatta soal kesehatan yang paling membekas di anak-anak? Iya Bu. Ya ayah saya kebetulan sangat menjaga karena prevention ya, pencegahan itu adalah lebih baik daripada menggunakan nanti kita mesti mengobati. Jadi perhatikan tentang bagaimana kadar gula Anda, kemudian bagaimana tensi Anda. Karena kalau tensi tinggi itu merambatnya kemana-mana, ya Pak Dokter. Jadi karena itu kebetulan bidang saya S3 Kesehatan Masyarakat ya, jadi saya sangat sedih kalau rakyat itu tidak diperhatikan pencegahannya. Jadi jangan terlalu makan gorengan. Nah, rakyat kita terlalu senang gorengan. Saya senang makanan Sunda kan bagus itu, banyak sayuran ya. Iya. Rebusan. Sumatera Barat nggak suka sayur, itu aneh. Rendang. Tapi orang dulu makan rendang banyak, jalannya banyak, naik kudanya banyak, naik pedagingnya banyak. Kalau sekarang kan kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi, ya. Habis makan. Makanya ada rumah sakit otak. Oke Bu. Makasih Bu. Oke. Untuk tabur bunga ini Pak. Gini, jadi kita kan sebetulnya dalam kerangka memperingati Hari Kesehatan Nasional 12 November jatuhnya. Untuk itu salah satunya adalah bagaimana mengenang orang-orang yang kita beranggap berjasa besar di negara ini, terutama dalam bidang kesehatan juga. Dan salah satunya yang paling tertinggi itu ialah proklamator itu Bung Hatta. Pahlawan sih banyak, tapi proklamator cuma 2. Proklamator Bung Hatta, dan mereka itu tidak atasan bawahan tapi dwi tunggal. Dan alhamdulillah keluarga almarhum bersedia namanya dipakai untuk nama rumah sakit kota di Bukit Tinggi Morata yang kepunyaan dari Kementerian Kesehatan. Sehingga kami bersyukur sekali, dan juga ada sesuatu yang rasanya di pundak ini cukup membuat kita merasa teringat dengan kepribadian beliau yang luar biasa disiplin, mengayomi. Masih ingat kejadian tahun 50-an berapa? 60-an 60-an Pak. Nixon datang, dia jam 9 dan 10 baru Nixon datang, beliau sudah tidak ada lagi di kantor. Nixon kemudian menjadi presiden Amerika. Itu kisah itu yang ceritain bukan Bung Hatta, Nixon sendiri. Begitulah disiplin beliau, dia nggak peduli. Beliau selalu datang tepat waktu, dan itu dipraktekkannya seumur hidupnya. Kebetulan saya nggak lebih tahu, bapak saya itu ajudan beliau. Selama beliau ke Bukit Tinggi, ajudan beliau itu ya bapak saya. Jadi beliau banyak belajar tentang disiplin yang terkenal dia dengan disiplin. Dan tidak ada, wah ini ajudan harus begini, enggak. Beliau itu memang orangnya ya apa adanya, biasa-biasa. Karena ya dia keturunan dari juga orang-orang biasa aja ya. Jadi, nah alhamdulillah kita bisa memakai nama beliau di dalam rumah sakit. Gitu ya. Terima kasih ya Pak, Ibu.